Cambuk panjang di tangan Fang Muling seperti ular panjang yang lembut, dan menggelinding ke arah pria berbaju putih itu dalam sekejap, begitu cepat hingga tidak ada yang sempat bereaksi. Di sekitar cambuk panjang, energi spasial yang mengerikan menyapu, langsung menutupi pria berbaju putih. Pria berbaju putih tidak menyangka Fang Muling benar-benar akan menyerangnya, dan pupil matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Tanpa menunggu cambuk panjang di tangan Fang Muling membungkus pria berbaju putih itu, tiba-tiba sebuah sidik jari turun dan menamparkan keras cambuk panjang yang digunakan Fang Muling di saat kritis. Terdengar dentuman, dan cambuk di tangan Fang Muling langsung terguling kembali oleh ledakan itu. Pria berbaju putih itu tertangkap oleh bayangan cambuk Fang Muling, tubuhnya dicambuk dan digulingkan dengan keras, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Jika pria berbaju hitam itu tidak mengambil tindakan tepat waktu, pria berbaju putih itu pasti sudah terhempas oleh cambuk Fang Muling. Namun meski begitu, pria lainnya telah terluka parah dan nafasnya lemah. "Yang mulia, apa maksud Anda?" Ucap pria berbaju putih itu jatuh ke tanah, buru-buru mengambil pil dan menelannya, lalu memandang Fang Muling dengan kaget dan marah. "Apa maksudmu bertanya padaku? Saya juga bertanya apa maksudmu?" Ucap Fang Muling mencibir dan memandang pria berbaju hitam itu. "Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku membunuh orang ini, kamu akan memberiku kristal kosmik 2 kali lipat? Kenapa kamu malah menyelamatkan orang itu dariku? Apakah kamu enggan memberiku uang?" Pria berbaju hitam itu terkejut, ekspresinya berubah menjadi jelek, dan dia jelas tidak tahu harus berkata apa. "Apa menurutmu kamu bisa menipuku dengan trik ini?" kata Fang Muling mencibir, "Jika kamu berani berbohong kepadaku, meskipun kamu tidak memberiku uang, aku akan membunuhnya." Begitu kata-kata itu keluar, cambuk panjang di tangan Fang Muling segera berubah menjadi ular spiritual, dengan cepat membungkus pria berbaju putih yang terluka itu. Saat cambuk panjang ini disapu, terdengar suara, letupan, dan cahaya muncul di antara langit dan bumi. Dunia ini adalah bayangan cambuk, seolah-olah ada tembok dewa tak kasat mata yang menghalangi seluruh dunia. Dalam situasi umum seperti itu, tidak peduli ke arah mana pria berbaju putih itu pergi, dia sepertinya terhalang oleh penghalang tak terlihat. Bahkan jika dia melewati penghalang tersebut, akan ada bayangan cambuk tak berujung di bawah kakinya, membuatnya tidak dapat melarikan diri dari bayangan cambuk. Hukum ilahi luar angkasa. Melihat larangan seperti itu, pria berbaju hitam terkejut dan berkata dengan heran, "Ini adalah keterampilan tertinggi, bagaimana Anda bisa menguasainya?" Pria berbaju putih itu diselimuti oleh bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, "Saudaraku, orang ini seharusnya sudah mengetahui kita sejak lama dan membunuhnya." Saat dia selesai berbicara, rune yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala pada pria berbaju putih. Begitu rune ini muncul, aura kuno memenuhi langit, seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang tiba-tiba datang dari zaman kuno. Begitu keberadaan kuno ini muncul di antara langit dan bumi, ia segera merobek segel bayangan cambuk yang digunakan Fang Muling, dan seluruh orang itu bergegas keluar. Saat pria ini bergegas keluar, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tampak jelas bahwa dia terluka parah lagi karena niat membunuh dari mesin energi spiritual Fang Mu. Begitu pria berbaju putih keluar dari larangan, pria berbaju hitam di samping juga langsung bergerak. "Huff, dasar jalang busuk, tidak peduli bagaimana kamu melihat kekurangan antara kedua saudara kami, jika kamu ditangkap oleh saudara kami hari ini, kalian berdua akan mati." Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan pria berbaju hitam, pedang panjang itu ada di tangannya, pada saat ini, pedang panjangnya diarahkan langsung ke Fang Muling, dan pedang panjang itu menghembuskan cahaya dingin. Di tengah auman pedang, cahaya pedang meletus dari tubuh pria berbaju hitam itu, seolah-olah dia akan berubah menjadi pedang raksasa pada saat ini. Mendengar ledakan yang keras, pada saat ini, penglihatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang pria berbaju hitam. Pedang itu naik turun, mendominasi keabadian. Dalam penglihatan ini, seluruh dunia sepertinya dimurnikan menjadi pedang yang tak terkalahkan. Pedang itu begitu besar sehingga bisa menghancurkan langit selama berabad-abad. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu sepertinya telah meleleh. Kendonya membentang di antara langit dan bumi, dan pedang panjang di tangannya juga menyatu menjadi kendo tertinggi. Pada saat ini,
Apa yang dilihat Qin Chen bukan lagi pria berbaju hitam, melainkan pedang dan jalur pedang. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Gumam Qin Chen merasakan sedikit kejutan ketika dia merasakan energi pedang yang diberikan oleh pria berbaju hitam. Aura kendo pria berbaju hitam ini sangat mengerikan, dan samar-samar bisa dibandingkan dengan leluhur Jian. Tentu saja, dalam hal kultivasi, pria berbaju hitam ini jelas tidak sebaik leluhur Jian, namun pria ini memiliki aura yang unik di lautan kosmik, yang membuat konsepsi seni kendo miliknya memiliki makna menghancurkan segalanya. Jalur pedang yang dilakukan oleh pria berbaju hitam itu menjulang tinggi seperti gunung dan sangat berat. Tampaknya puluhan juta gunung dilebur menjadi pedang dewa ini. Jalur pedang ini sepertinya membawa beban yang tak terhingga. Suara retak terdengar. Pada saat ini, bahkan jika pria berbaju hitam belum memulai, pedang beratnya yang tak terbatas telah menekan ruang dengan satu klik, seolah-olah itu akan meruntuhkan kehampaan. Tentu saja, kehampaan di dunia ini sangat padat, dan keterampilan pedang orang ini tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Tetapi perasaan itu membuat orang yang menghadapinya merasa seolah-olah seluruh dirinya sedang ditekan oleh jutaan puncak dewa, membuatnya tidak dapat bergerak dan kesulitan bernapas, bahkan suara retak tulang pun terdengar di telinganya, seolah seluruh tulang di tubuhnya diremukkan oleh pedang yang begitu berat. Wajah Fang Muling berubah menjadi jelek ketika melihat ini, saat ini dia tidak berani meremehkan musuh, bahkan berteriak, "Buka!" Ketika suara ini jatuh, seolah-olah sebuah dunia telah terbuka di atas kepala Fang Muling, dan sebuah portal muncul di atas kepalanya. Ketika Fang Muling membuka portal, dunia bergetar. Kemudian, suara menderu terdengar, dan langit menjadi hitam. Qin Chen mendongak dan melihat benua besar mengambang di atas kepala Fang Muling. Benua kuno yang sangat besar ini memiliki air terjun surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan. Masing-masing air terjun surgawi terjalin oleh hukum tertinggi. Ketika hukum tersebut jatuh, itu seperti mengunci miliaran makhluk di dunia. Kekuatan benua kuno ini dan pedang surgawi bertabrakan seketika, membuat raungan yang mengejutkan, dan kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan. "Saudaraku, kamu urus wanita ini, dan aku akan urus anak laki-laki itu." Ketika pria berbaju hitam dan Fang Muling saling berhadapan, pria berbaju putih yang terluka itu berteriak dengan dingin, berubah menjadi bayangan, dan langsung meraih Qin Chen, jelas berniat membunuh Qin Chen di tempat dengan satu cakar. Pada saat ini, pria berbaju putih memimpin dalam mengambil tindakan terhadap Qin Chen, meraung dengan liar. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi energi, dan cakarnya yang menonjol seperti cakar naga dewa yang menonjol dari langit, menghalangi kekosongan di sekitar Qin Chen. Dia ingin menangkap Qin Chen terlebih dahulu, lalu bergabung dengan kakak tertuanya untuk menyerang Fang Muling. Mendengar ledakan yang keras, tubuh besar pria berbaju putih itu bertabrakan, menghancurkannya seperti batu giling, dan memotong seperti pisau yang berputar, langsung memotong kekosongan, sangat ganas. "Hati-hati, kamu bersembunyi dulu dan jangan sampai terbunuh." Ketika Fang Muling melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan pukulan backhand, bayangan cambuk yang mengerikan langsung menyapu pria berbaju putih itu. Rupanya dia juga melihat tujuan pria berbaju putih itu, yaitu menyerang Qin Chen terlebih dahulu lalu mengepungnya. Tapi begitu dia bergerak, pria berbaju hitam itu juga tiba-tiba bergerak. Pedang yang berat itu menghancurkan langit. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu mengeluarkan raungan panjang dan mendengar suara ledakan yang keras, pedangnya jatuh, dan dalam sekejap, seluruh bumi retak dan hancur berkeping-keping. Fang Muling meraung dan benua kuno di atas kepalanya langsung naik ke udara. Benua kuno yang didukung oleh darah meledak ke arah pria berbaju hitam. Dengan pemboman benua kuno seperti itu, segala sesuatu tampak membeku, dan kekuatan Tao diblokir dan ditekan dalam sekejap, membuat orang tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa menyaksikan benua kuno itu runtuh dan menabrak dirinya sendiri menjadi kabut darah. "Pedang pemurnian Epi," ucap pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah. Saat pedangnya terangkat, ruang di sekitar benua kuno langsung dibanjiri oleh pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, lautan pedang melanda, seperti tsunami samudera yang luas, menyapu segalanya, segala sesuatu yang dilaluinya tersapu menjadi abu, dan bahkan langit dan bumi pun ditelan oleh lautan pedang yang begitu mengerikan. Lautan pedang kuno dan benua kuno bertabrakan, dan kekuatan yang kuat bertabrakan satu sama lain.
Di sisi lain, pria berbaju putih telah tiba di depan Qin Chen. Hahaha, gadis kecil ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nak, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ucap pria berbaju putih itu tertawa dan meraih Qin Chen dengan cakarnya yang mengerikan. Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga kekosongan di segala arah benar-benar terkurung. Brengsek, ketika Fang Muling melihat ini, dia sangat terkejut dan marah. Dia baru saja menemukan pengikut. Apakah pengikutnya akan mati secepat ini? Meski sudah lama tidak akur dengan Qin Chen, Fang Muling dan Qin Chen rukun dengan cukup baik. Namun, dia sudah ditahan oleh pria berbaju hitam dan tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Menghadapi serangan pria berbaju putih, Qin Chen tampak tertegun dan tidak bergerak. Hahaha, apakah anak ini bodoh? Ucap pria berbaju putih itu tertawa. Melihat serangannya hendak menimpa Qin Chen, yang belum pernah bergerak sebelumnya, tiba-tiba bergerak dalam sekejap. Gelombang ruang melintas, dan sosok Qin Chen menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan keras, pria berbaju putih melancarkan serangannya, dan tanah retak, tapi itu jatuh ke udara. Bagaimana dengan anak laki-laki itu? Gumam pria berbaju putih itu terkejut. Hati-hati, pada saat ini, suara ketakutan dan kemarahan dari pria berbaju hitam segera terdengar, itu ada di kepalamu. Pria berbaju putih itu buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sesosok muncul di atas kepalanya. Itu adalah Qin Chen. Dia mengangkat kakinya dan turun dalam satu langkah, seolah-olah menginjak seekor semut. Nak, kamu mencari kematian. Ucap pria berbaju putih itu berteriak tajam dan meletakkan tangannya di depannya. Dengan keras, dia langsung merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang darinya. Kekuatan seperti itu begitu kuat sehingga dia langsung merasakan sakit yang parah di lengannya, seolah-olah akan meledak. Saat berikutnya, kaki Qin Chen menginjak lengannya dengan keras. Mendengar ledakan yang keras, rasanya seperti bumi sedang dihancurkan. Pada saat ini, ketika Qin Chen turun, tubuh besar pria berbaju putih tiba-tiba menghantam tanah dengan keras. Ketika menyentuh tanah, retakan demi retakan pecah. Suara retak terdengar dan darah berceceran. Di bawah kaki Qin Chen, tubuh pria berbaju putih hancur berkeping-keping. Pria berbaju putih itu berteriak dengan sedih, dan darah muncrat dengan derasnya. Di bawah rasa sakit yang parah, dia mengeluarkan raungan yang melengking, seperti hantu yang melolong. Pemandangan seperti itu langsung membuat Fang Muling dan pria berbaju hitam tidak jauh dari situ tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Fang Muling, matanya terbelalak. Anak ini menginjak-injak pria berbaju putih itu hanya dengan satu tendangan. Lepaskan saudara laki-lakiku yang kedua. Teriak pria berbaju hitam dengan marah. Nak, lepaskan saudara laki-lakiku yang kedua. Jika tidak, hari ini aku akan memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian, mengupas kulit dan ototmu, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Oh, apakah kamu masih mengancamku saat ini? Ucap Qin Chen melirik pria berbaju hitam itu, tersenyum lembut, lalu mendorong kuat-kuat dengan kaki kanannya. Terdengar suara jeritan dari lelaki berbaju putih dan darah muncrat. Tubuh lelaki berbaju putih itu tiba-tiba terinjak-injak menjadi pasta daging, dan asal-usulnya hancur berkeping-keping dan menghilang ke udara tipis. Orang kuat seperti itu dibunuh di sini oleh Qin Chen. Kamu, teriak pria berbaju hitam itu tampak galak, bunuh saudara keduaku dan mati. Dia meraung, dan cahaya pedang langsung muncul di tubuhnya. Masing-masing cahaya pedang ini memiliki kekuatan untuk membelah bintang, dan mereka menembak ke arah Qin Chen. Energi pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Qin Chen. Energi pedang ini sedikit menarik. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, energi pedang yang mengandung nafas laut kosmik ini sungguh luar biasa. Namun, kekuatan pria berbaju hitam di depannya bahkan kalah dengan serangan Kaisar Klan Kegelapan Sitian, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Qin Chen memutar pedangnya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba menebas dengan pedang. Raungan bergema di seluruh dunia. Qin Chen mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan memotong segala sesuatu di dunia. 9 langit dan 10 tempat dihancurkan oleh pedang ini. Teknik epi pria berbaju hitam tidak ada bandingannya di dunia, tetapi di bawah pukulan Qin Chen, pedang berat itu hancur oleh pukulan itu, dan energi pedang yang mengerikan meledak langsung ke arah pria berbaju hitam, langsung tenggelam ke dalam tubuhnya.
Dengan keras, pria berbaju hitam itu terlempar, darah muncrat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, Qin Chen telah tiba di depan pria berbaju hitam. Dia mengangkat satu kaki, mencambuknya dengan keras, dan memukul pedang berat yang teracung di depan pria berbaju hitam. Saat ini, pria berbaju hitam diliputi ketakutan, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh sekuat itu di sini. Dalam kepanikan, pria berbaju hitam hanya bisa dengan panik memegang pedang berat di depannya. Saat berikutnya, kaki cambuk Qin Chen telah memukulnya dengan keras. Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan ledakan yang keras terdengar. Setelah pedang berat seperti gunung ditarik oleh kaki Qin Chen, itu langsung mengeluarkan suara gemetar yang keras. Pada saat yang sama, gelombang energi pedang yang menakjubkan melewati pedang berat dalam sekejap. Pedang itu tiba-tiba masuk ke tubuh pria berbaju hitam. Teknik pedang niat membunuh. Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan niat membunuh di tubuhnya. Darah muncrat seperti air terjun dari langit, dan tubuh pria berbaju hitam itu langsung hancur, meneteskan darah dan daging beterbangan di langit. Dengan suara mendengung, Qin Chen mengulurkan satu tangan, mengambil pedang berat itu langsung ke tangannya, lalu bergoyang dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan asli pria berbaju hitam tiba-tiba diserap ke dalam dunia kekacauan dan menghilang sepenuhnya. Pria berbaju hitam ini memiliki kekuatan laut kosmik di asalnya. Meskipun budidayanya tidak kuat, itu masih merupakan pelengkap yang bagus untuk Qin Chen sekarang. Setelah melakukan semua ini, persepsi Qin Chen jatuh pada pedang berat di tangannya. Pedang berat ini sangat bagus dan mengandung kekuatan luar biasa. Ini adalah harta transenden setengah langkah, meskipun jauh lebih rendah daripada pedang karat misterius, ia tetap misterius. Yang terbaik adalah tidak mengeluarkan senjata ajaib seperti pedang karat misterius sekarang, dan dengan pedang berat ini, Qin Chen memiliki senjata yang berguna untuk saat ini. Qin Chen mengangguk puas dan menyingkirkan pedang berat itu, lalu dia mengangkat tangannya, dan senjata ajaib luar angkasa pria berbaju putih dan pria berbaju hitam telah jatuh ke tangannya. Ketika kesadarannya menyapu senjata ajaib luar angkasa kedua orang itu, Qin Chen terkejut. Di antara senjata sakti pihak lain, terdapat tumpukan kristal kosmik. Kebanyakan darinya adalah kristal kosmik tingkat rendah yang diberikan Fang Muling kepadanya sebelumnya. Setidaknya ada puluhan ribu di antaranya. Selain itu, ada beberapa yang jelas-jelas berada di atas kristal kosmik tingkat rendah. Jumlahnya hanya beberapa ratus, namun aura yang dipancarkan ratusan kristal kosmik ini tidak jauh lebih lemah dari aura puluhan ribu kristal kosmik. Qin Chen tiba-tiba mengerti bahwa ini seharusnya adalah kristal kosmik tingkat tinggi di atas kristal kosmik tingkat rendah, dan kemungkinan besar itu adalah kristal kosmik tingkat menengah. Qin Chen langsung sangat gembira. Dengan kristal kosmik kelas menengah ini, kemungkinan besar budidayanya akan sepenuhnya stabil dalam waktu singkat, dan pada saat itu dia tidak akan takut dengan orang-orang kuat di laut kosmik ini. Selain itu, ada beberapa pil dan obat ajaib serta harta karun lainnya di senjata ajaib luar angkasa mereka, tetapi Qin Chen belum mengetahuinya. Ketika Qin Chen terkejut, Fang Muling memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Ini, apa yang baru saja terjadi? Mengapa kedua orang itu terjatuh dalam sekejap mata? Kamu, ucap Fang Muling menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Apakah ada masalah? Ucap Qin Chen memandangnya dengan bingung. Kedua orang itu, ucap Fang Muling dengan tatapan tidak percaya. Maksudmu mereka? Mungkin mereka ceroboh, dan aku mengambil kesempatan itu untuk menyerang dan membunuh mereka. Keberuntungan kita barusan sangat bagus. Jika mereka tidak ceroboh, mungkin mereka akan membunuhku. Ucap Qin Chen tampak percaya diri. Fang Muling masih tanpa berkata-kata dan tercengang. Bisakah kamu berpura-pura lagi? Dengan sikap Anda membunuh lawan dengan 3 pukulan dan 2 dibagi 2, bagaimana lawan bisa membunuh Anda? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu mereka satu kelompok? Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. Fang Muling kembali sadar, menyimpan hartanya, dan berkata dengan nada menghina, siapa yang menyuruh orang ini mengatakan bahwa dia dari Anyu Mansion, berpura-pura dari Anyu Mansion di depanku. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa aku sangat mudah ditipu? Kemudian, Fang Muling menatap Qin Chen dengan mata menyala-nyala, bisakah Anda meminjamkan saya item di senjata ajaib luar angkasa mereka?
Qin Chen segera mengetahui bahwa Fang Muling tertarik dengan senjata ajaib luar angkasa keduanya. Setelah memikirkannya, Qin Chen segera mengeluarkan senjata ajaib luar angkasa, menyerahkannya kepada Fang Muling dalam sekejap, dan berkata, "Ini dia, masing-masing dari kita akan memiliki setengah dari harta kedua orang itu sekarang." Melihat Qin Chen memberikan dirinya senjata ajaib luar angkasa tanpa ragu-ragu, Fang Muling tercengang, "Apakah Anda benar-benar bersedia memberikannya kepada saya?" Dia melirik senjata ajaib luar angkasa dan segera melihat bahwa ada puluhan ribu kristal kosmik di senjata ajaib luar angkasa ini, dan bahkan ada ratusan kristal kosmik kelas menengah. Anak ini benar-benar bersedia mengeluarkannya. "Tentu saja, kita baru saja membunuh kedua orang itu," kata Qin Chen dengan tenang. Beberapa kristal kosmik tingkat tinggi langsung muncul di tangan Fang Muling dan berkata, "Tahukah kamu apa ini?" Qin Chen berkata, "Jika tebakanku benar, ini pasti kristal kosmik kelas menengah bukan? Karena kita membunuh dua orang ini bersama-sama, maka harta itu secara alami akan menjadi setengah milik Anda." "Ini adil," ucap Qin Chen dengan ringan. "Tapi kamu membunuh mereka semua," ucap Fang Muling dengan suara yang dalam. Qin Chen menggelengkan kepalanya, "Kamu juga melakukannya. Kita bersama sekarang, jadi tentu saja itu milikmu. Oke, jangan banyak bicara. Ayo cepat pergi dari sini dan cari tempat. Aku harus menyerap kristal kosmik yang kudapat sebelumnya," kata Qin Chen dengan ringan. Faktanya, dia merasa bahwa puluhan ribu kristal kosmik tingkat rendah dan ratusan kristal kosmik tingkat menengah yang tersisa di senjata ajaib luar angkasa sudah cukup untuk dia serap untuk saat ini, jadi dia mengeluarkan setengahnya. Di tempat seperti laut kosmik, dia tidak terbiasa dengan tempat itu. Setidaknya Fang Muling adalah orang yang baik. Dengan dia mengikutinya, dia akan jauh lebih berguna daripada beberapa kristal kosmik. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen bergoyang dan terbang ke kejauhan. Melihat sosok Qin Chen yang pergi, Fang Muling menatap kosong. Tiba-tiba, dia tersenyum, seolah dia memikirkan sesuatu, dan berkata, "Orang ini benar-benar idiot." Saat dia mengatakan itu, Fang Muling tersenyum dan mengejarnya. "Jika kamu ingin menyerap kristal kosmik, ikutlah denganku dan aku akan membawamu ke suatu tempat," kata Fang Muling menyusul Qin Chen dan membawanya terbang ke satu arah. Beberapa jam kemudian, Fang Muling membawa Qin Chen ke puncak gunung yang landai dan menemukan sebuah gua di puncak gunung tersebut. Keduanya memasuki kedalaman gua. Fang Muling berdiri di pintu masuk dan berkata, "Ini adalah gua yang saya temukan secara kebetulan sebelumnya. Anda berlatih di dalamnya dan saya akan melindungi Anda."